Halo peserta didik yang saya sayangi. Video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang bagaimana cara menentukan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Video ini khusus saya buat untuk anak murid saya kelas 10 IPA. Karena sebelumnya di grup WA penjelasan saya melalui chatting itu sepertinya kurang jelas ya, harus saya buat video. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin dengan harapan kalian bisa langsung mengerti. Baik, kita langsung masuk ke bagian penjelasan tentang paragraf deduktif. Di sini yang dimaksud dengan paragraf deduktif adalah gagasan atau pikiran utama itu terletak di awal rangkaian kalimat. Jadi kata kuncinya adalah gagasan atau pikiran utama terletak di bagian awal. Nah, di bagian awal. Ini harus kalian perhatikan. Jadi kalau dalam paragraf, saya kasih contoh seperti ini. Ini paragraf ya. Titik. Lanjut lagi. Nah, paragraf pertama, kedua, ketiga, kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka kalau kalian temukan kalimat utama terletak di awal ini pada nomor 1, maka dia merupakan paragraf deduktif. Ya, tolong ingat. Baik, selanjutnya paragraf induktif. Sebaliknya, kalau paragraf induktif ini gagasan utama terletak di bagian akhir, ya kan? Ingat, kalau paragraf deduktif di awal, paragraf induktif di bagian akhir, gagasan utama ya, atau ide pokoknya. Pokok. Baik, lanjut. Kalau paragraf campuran berarti bisa terletak di awal dan di akhir atau di tengah, seperti itu. Jadi saya kira sampai di sini kalian sudah paham ya. Tolong diingat juga. Sekarang kita coba untuk bagaimana cara menganalisis paragraf. Kita lihat pada paragraf 1. Ini contoh ya. Sini ada 1 kalimat, 2 kalimat, kemudian ada 3, ada 4, kemudian ada 5. Ada 5 kalimat di sini. Ada 5 kalimat yang terdapat pada paragraf 1 ini. Sekarang kita coba analisis satu persatu, ya kan? Di mana letak gagasan utama atau ide pokoknya? Atau paragraf ini termasuk paragraf apa? Baik, kita lihat pada kalimat nomor 1. Pada kalimat nomor 1, di sini tertulis hampir setiap daerah memiliki prosesi upacara dalam menyambut kedatangan pengantin. Ini belum bisa langsung kita tentukan apakah ini kalimat utama atau tidak. Kita lihat pada kalimat nomor 2. Apakah ada hubungan antara kalimat nomor 1 dengan kalimat nomor 2? Sekarang kita baca. Salah satu yang mengundang perhatian adalah keseruan dari prosesi upacara adat mapak pengantin yang berasal dari Jawa Barat. Di sini ada korelasi atau hubungan antara kalimat nomor 1 dengan kalimat nomor 2. Di mana ya terletak pada ini prosesi upacara, ya kan? Di sini juga ada prosesi upacara. Nah, berarti kalimat kedua ini dia menjelaskan atau melanjutkan kalimat nomor 1.
ya kan? Kita lihat lagi, apakah ada korelasi antara kalimat nomor 3. Kita lihat pada kalimat nomor 3 ini bunyinya, prosesi ini biasanya tidak hanya ada dalam pesta pernikahan, tetapi kerap juga ditampilkan dalam menyambut kedatangan para pejabat atau tamu negara. Jadi kalimat nomor 3 itu menjelaskan atau melanjutkan apa yang dipaparkan oleh kalimat nomor 2. Nah, seperti ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat nomor 1 merupakan kalimat utama. Ya kan? Saya ulangi. Kalimat nomor 1 merupakan kalimat utama. Ya, berarti ini adalah jenis paragraf deduktif karena kalimat utama terletak di awal paragraf. Baik. Sampai di sini udah selesai belum? Belum. Bagaimana selanjutnya? Ya, bagaimana cara menemukan ide pokok dari kalimat utama? Bagaimana caranya? Kita lihat apa yang dibicarakan oleh kalimat ini, ya kan? Di sini dikatakan hampir setiap daerah memiliki prosesi upacara dalam menyambut kedatangan pengantin. Dia berbicara tentang prosesi upacara menyambut kedatangan pengantin. Nah, saya tulis di bawah sini ya, ide pokoknya. Tiap daerah memiliki prosesi upacara menyambut pengantin. Bedanya antara kalimat utama, ya, beda antara kalimat utama dengan ide pokok adalah ide pokok itu tidak diawali dengan huruf kapital, ya. Ide pokok tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang mana memaparkan tentang ide pokok, soal yang jawaban yang benar adalah ide pokok itu tidak diawali huruf kapital dan tidak diakhiri tanda titik, ya. Kalau dia diawali huruf kapital seperti ini dan diakhiri tanda titik, itu merupakan kalimat utama, ya. Karena huruf kapital dan diakhiri tanda titik merupakan ciri khas dari sebuah kalimat. Jadi tolong kalian perhatikan. Jangan sampai nanti jangan menjadi bingung, ya. Misalnya kalau ditanya ide pokok, jangan ditulis satu kesatuan kalimat ini. Itu salah. Kalian harus menemukan inti, ya, inti dari kalimat itu. Inti kalimat itulah ide pokok namanya, kan? Makanya dia dibedakan antara kalimat dengan ide pokok, dibedakan cara penulisannya, maksud saya. Saya harap sampai sini kalian sudah paham. Bagaimana kalau kita berbicara tentang paragraf induktif? Kalau paragraf induktif dia lebih ciri khasnya lebih ke arah kesimpulan, ya. Paragraf induktif lebih ke arah kesimpulan.
Karena apa? Karena ide pokok di akhir paragraf. Jadi ide pokok ini atau kalimat utamanya di akhir paragraf ini sebagai kesimpulan dari paragraf itu. Jadi kalimat penjelasnya, jadi paragraf itu diawali oleh kalimat penjelas, baru diakhiri oleh kesimpulan. Makanya ada konjungsi misalnya jadi tetet gitu. Ya. Sampai di sini semoga kalian paham. Baik, untuk penjelasan bagaimana cara menemukan gagasan utama sampai di sini, sekarang kita melihat bagaimana cara menemukan informasi penting, kemudian kita buat ringkasan. Baik, di sini ada artikel yang berjudul sampah. Saya sudah membuat dia seperti ini ya, saya sudah cetak tebal. Kemudian saya buat miring tulisannya sebagai penanda ini merupakan ide pokok. Ide pokoknya adalah sampah, ya kan? Sampah merupakan material sisa yang dapat bersumber. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Sampah merupakan material sisa yang dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Pada paragraf nomor 2 ini, setelah kalimat nomor 1, kalimat nomor 2 itu adalah menjelaskan apa yang disampaikan oleh kalimat nomor 1. Lanjut, paragraf nomor 3 juga seperti itu, kan? Pada kalimat nomor 1-nya, ya, berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi manusia, dan radioaktif. Kalimat kedua dan selanjutnya adalah menjelaskan apa yang disampaikan oleh kalimat nomor 1. Seperti itu juga sampah cair pada paragraf nomor 4 ini, kalimat nomor 2 ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh kalimat nomor 1. Kita dalam meringkas ini, kita cukup ambil hal-hal penting saja. Maka disimpulkan, sampah merupakan material sisa dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi manusia, dan radioaktif. Seperti itu. Semoga kalian bisa paham bagaimana cara membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari setiap paragraf. Informasi pentingnya itu apa? Yaitu tadi, temukanlah kalimat utamanya. Temukan kalimat utama. Kalau sudah menemukan kalimat utama, kalian sudah bisa menemukan ide pokok. Itu merupakan informasi penting yang terdapat dari paragraf. Baik, saya kira itu. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya.